Oke, apa kabar semuanya? Baik. Di sini kita kemarin sudah melangkah tentang materi gerak parabola. Di sini untuk yang akan kita bahas pada materi hari ini, mungkin adik-adik Jadian kali ini kita akan membahas tentang menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Seperti kita ketahui dari adik-adik sekalian, dari anak-anak sekalian, kalian sudah tahu tidak apa yang dimaksud dengan gerak planet? Ada yang tahu? Harry. Jadi saya jelaskan sedikit. Gerak planet itu adalah gerak yang mengelilingi suatu pusat dan itu berada dalam satu lingkup tata surya, di mana untuk tata surya yang dimaksud ini kalian sudah tahu tidak apa sebenarnya tata surya, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Ada yang bisa jelaskan? Salah satu orang mungkin yang di belakang. Ada yang bisa? Ayo, Bapak kasih bonus. Tidak mengikuti ujian. Ada yang bisa? Yang pertama dulu paling kita evaluasi. Apa yang pertama? Matahari. Hah? Yang paling kecil, Cok. Yang paling kecil. Merkurius. Kedua. Bumi. Mars. Jupiter. Saturnus. Uranus. Neptunus. Iya. Dan ada sebenarnya satu itu Pluto, tapi karena seiring dengan perkembangan zaman itu Pluto sudah tidak termasuk dalam lingkup tata surya. Jadi seperti itu. Kalau hukum-hukum Newton ada yang tahu? Angkat tangan. Tahu. Kalau dari anak-anak sekalian yang tahu hukum-hukum Newton, ada yang tahu? Angkat tangan. Ini Bapak sudah bagikan di selembar kertas. Tolong perhatikan anak-anak. Di situ ada indikator yang saya sudah bagikan. Kalian bisa melihat itu ada di kompetisi dasar 1.2 menganalisis keteraturan gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum-hukum Newton. Indikator yang dicapai adik-adik anak-anak sekalian bisa lihat. Untuk indikator 2.1 itu yang pertama menganalisis hubungan antara gaya gravitasi dengan massa benda dan jaraknya. Terus 2.2 itu menghitung resultan gaya gravitasi pada suatu benda dalam suatu sistem. Terus yang 2.3 membandingkan percepatan gravitasi dan kuat medan gravitasi yang berkedudukan yang berbeda. Terus 2.4 terakhir itu menganalisis gerak planet dalam tata surya berdasarkan hukum Kepler. Dari indikator yang dicapai, kira-kira di di kelas 1 atau di kelas 2 mungkin sudah pernah dijelaskan oleh guru yang sebelumnya. Apakah tentang hukum-hukum Newton ada yang tahu hukum Newton 1 itu apa bunyinya? Iya. Benda tetap akan diam. Apa rumusnya? F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Oke. Terus yang hukum 2 Newton apa? Ya? Coba silakan maju dan tulis di depan. Sigma F sama dengan massa kali percepatan. Oke. Benar? Benar. Benar ini? Tiada yang keliru? Ya. Tambahkan sigma atau tidak? Ya, sigmanya. Sigma F. Terus hukum 3 Newton.
Ada yang tahu? Aksi sama dengan reaksi. Coba satu orang, siapa yang angkat tangan yang bisa tuliskan ini? Yang di belakang yang baju kotak-kotak. Benar? Atau salah? Benar atau salah? Benar. Oke. Jadi untuk yang ketiga hukum Newton ini sudah anak-anak sekalian udah jelaskan, dan untuk selanjutnya itu kita akan mengetahui apa itu konsep dasar dari gaya gravitasi. Ada yang tahu? Saya Pak, Hah? Apa? gaya gravitasi adalah gaya tarik menarik antara benda. Ada yang lain? Saya Pak, gaya gravitasi adalah gaya tarik suatu benda ke pusat bumi. Jadi untuk dari yang sudah dijelaskan tadi sudah cukup benar, tapi secara strukturnya itu dia masuk dalam, kalau dari gaya gravitasi sendiri dia itu masuk hukum berapa? Hukum Newton 2. Hukum Newton 2. Benar. Terus kalau contohnya hukum Newton 1 apa? Ada yang tahu? Kalau tidak ada yang tahu, mungkin saya persilahkan 5-10 menit untuk diskusi dulu bareng kalian. Nanti Bapak akan bagikan kelompoknya. Iya Pak. Oh iya Pak. Untuk pembagiannya itu saya urut sesuai absen saja, dari Sumardin hingga Heri. Untuk yang saya bagikan itu nanti baku samping-samping saja, Sumardin sama Uco, terus dia sama yang di belakang dan seterusnya, mengikut saja. Ya Pak. Jadi saya kasih waktu 5-10 menit kalian diskusikan. Bapak istirahat dulu sudah di luar. Iya Pak. Oke, saya keluar dulu nah. Kalian diskusi, jangan ribut. Iya Pak. Iya Pak. Ini contohnya Pak. Kalian kok
sudah diskusi dengan anggota kelompoknya? Sudah Pak. Bapak. Oke, di sini saya akan coba mengevaluasi anak-anak sekalian. Untuk contoh hukum 1 Newton tadi apa? Ada yang bisa mewakili dari perwakilan kelompoknya? Langsung angkat tangan, nah? Oke, Jadi apa? untuk hukum 1 Newton itu ketika mobil melaju Hah? terus direm, pasti orang dalam mobil itu akan terdorong ke depan. Oh iya. Jadi ini karena memang untuk hukum 1 Newton itu kan penerapannya dia sigma F sama dengan 0. Jadi kalau untuk yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari anak-anak sekalian, itu bisa dilihat pada kegiatan sehari-hari pada saat kita membawa mobil. Dan untuk hukum 2 Newton ada yang bisa? Perwakilan dari kelompoknya siapa? Di sini jangan malu-malu, nah. Oke. Saya Pak. Oke. Untuk contoh hukum Newton 2 itu, misalnya kita dihadapkan dengan sebuah truk besar dan mobil kecil. Tentunya kalau kita mendorong truk besar itu memerlukan gaya yang lebih besar daripada mendorong mobil yang kecil itu. Jadi kesimpulan itu, yang semakin besar itu masanya maka semakin banyak pula gaya yang diberikan. Sebaliknya semakin kecil masanya maka akan semakin kecil juga gaya yang diberikan. Oke, beri aplaus dulu untuk temannya. Terus kalau contoh hukum 3 Newton ada yang bisa? Saya Pak. Oke, yang di belakang. Baik, untuk contoh hukum 3 Newton di sini yaitu saya pada saat Yang berbentuk elips. Apa itu? Apa itu? Yang kita bacakan apa? Hukum 1 Kepler. Oh, ya, oke, lanjut. Semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips. Ketika berada mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Coba bisa gambarkan di depan bagaimana itu bentuk matahari dengan lintasannya, nah. Oke, Uco. Situ saja dulu, stop. Lanjutkan temannya yang di belakang. Yang baju hari-hari sampingnya yang baju ada ini. kan lintasannya, nah. Bagus-bagus. Oke, benar. Benar Pak. Benar Pak. Terus hukum 2 Kepler ada yang bisa jelaskan? Ini hukuman saudara. Jadi Bapak hanya jelaskan memperkenalkan dulu untuk ini bunyinya. Hukum 2 Kepler? Saya Pak. Untuk bunyi hukum 2 Kepler di sini yaitu berbunyi di mana suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Bagaimana Sumartin, benar itu? Gimana Pak? Sebenarnya hukum Kepler itu ada berapa? Ada 3 Pak. Hukum Kepler ketiga itu apa? Ketiga, itu berbanyak urat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut ke matahari adalah sama untuk semua planet. Dengan rumus T kuadrat per R kuadrat. T sama dengan Coba tulis di depan. Tulis dengan judulnya. Benar? Ya benar. Oke, silakan duduk. Sumartin.
akan kasih penugasan 2 nomor. Kalian bisa evaluasi di rumah masing-masing untuk bisa mengetahui bagaimana pemahaman mata pelajaran hari ini, karena berhubung waktu yang diberikan hanya 45 menit. Jadi dari Bapak yang kita bacakan apa? Hukum satu Kepler. Oh ya, oke, lanjut. Semua planet bergerak dalam lintasan yang berbentuk elips. Ketika berada mengelilingi matahari, di mana matahari berada pada salah satu titik fokus elips. Coba bisa gambarkan di depan bagaimana itu bentuk matahari dengan lintasannya, nah. Oke, Uco. Situ saja dulu, stop. Lanjutkan temannya yang di belakang. Yang baju hari-hari.
sampingnya yang baju ada Ini. ikan lintasannya nah. Bagus-bagus. Oke, benar. Benar Pak. Benar Pak. Terus hukum dua Kepler. Ada yang bisa jelaskan? Ini hukuman saudara. Jadi Bapak hanya jelaskan memperkenalkan dulu untuk ini bunyinya. Hukum dua Kepler. Saya Pak. Untuk bunyi hukum dua Kepler di sini yaitu berbunyi di mana suatu gerak edar planet mengitari matahari menjangkau suatu bidang luas segitiga yang sama dalam jangka waktu yang sama. Bagaimana Sumartin, benar itu? Benar Pak. Gimana tahu? Dari Sebenarnya hukum Kepler itu ada berapa? Ada 3 Pak. Hukum Kepler ketiga itu apa? ketiga yaitu berbanyak urat waktu periode planet dengan pangkat 3 jarak planet tersebut di matahari adalah sama untuk semua planet. Dengan rumus T kuadrat per R kuadrat. T sama dengan Coba tulis di depan. Dengan judulnya. Benar? Ya benar. Oke, silakan duduk. Sumartin. Di sini untuk yang saya jelaskan kepada anak-anak sekalian, untuk nanti Bapak akan kasih penugasan 2 nomor. Kalian bisa evaluasi di rumah masing-masing untuk bisa mengetahui bagaimana pemahaman mata pelajaran hari ini, karena berhubung waktu yang diberikan hanya 45 menit. Jadi dari Bapak saya mohon maaf kalau ada salah-salah, dan mungkin penjelasannya nanti mungkin kita akan jelaskan di pertemuan berikutnya. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak Pak.